Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ilmu Alamiah Dasar akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Pertama, biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tidak lebih dari 20 km tebalan. Dalam pengertian luas menurut geofisiologi, adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Hubungan biosfer dengan makhluk hidup di dalamnya adalah biosfer sebagai penyedia tempat tinggal untuk seluruh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia, melangsungkan kehidupan dalam biosfer. Biosfer terdiri dari sebagian lapisan atmosfer dan lapisan kulit bumi. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan keluar bumi. Terdiri dari beberapa bagian, mulai yang terdalam yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan bagian paling luar adalah eksosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara di atas bumi yang membungkus dengan gas-gas yang terdiri dari 3 lapisan utama. A. Termosfer atau ionosfer berada pada lebih dari 80 km di atas muka bumi. B. Stratosfer berada pada 16-80 km di atas muka bumi. C. Troposfer berada pada 0-16 km di atas muka bumi. Lapisan kulit bumi. Lapisan kulit bumi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer merupakan bagian padat dari lapisan kulit bumi. Litosfer meliputi bagian atas mantel dan kerak bumi, menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Lapisan kerak bumi atau litosfer terbagi menjadi dua macam, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Litosfer sendiri terdiri atas lapisan kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Batuan pada litosfer adalah batuan buku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang kedua ada hidrosfer, merupakan bagian air dari lapisan kulit bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Asal mula kehidupan makhluk hidup. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, para ilmuwan atau filsuf zaman itu telah berpikir dan menganalisis bagaimana asal mula kehidupan di muka bumi. Muncullah 4 teori asal mula kehidupan seperti teori abiogenesis, biogenesis, kosmozan, dan urai. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori ini dipelopori oleh Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno yang mengajukan teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu terbentuk karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generation spontanea. Yang kedua, ada teori biogenesis. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, para ilmuwan berpikir secara lebih ilmiah dan membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah lama bertahan. Biogenesis dicetuskan oleh Louis Pasteur bahwa makhluk hidup hanya dapat dihasilkan dari makhluk hidup lainnya dengan cara reproduksi seperti lalat bertelur, maka bila menetas menjadi lalat-lalat. Para ilmuwan yang mengemukakan teori ini Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka semua melakukan pengamatan tersendiri secara terstruktur. Francesco Redi membuktikan bahwa larva yang muncul bukan dari daging, melainkan dari telur. Lalu Lazzaro Spallanzani yang membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari air, melainkan dari makhluk hidup lainnya. Lalu Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme muncul dari udara. Eksperimen mereka menghasilkan 3 teori baru yang dinamakan Omne vivum ex ovo atau semua makhluk hidup berasal dari telur, Omne ovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup, dan Omne vivum ex vivo,
Semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Omni yang berarti semua, vivo yang berarti hidup, dan ex yang berarti sebelumnya. Yang ketiga, ada teori kosmozoan. Teori ini dikemukakan oleh Helmholtz, Richter, dan Arrhenius yang mempercayai bahwa kehidupan sederhana berupa spora atau biji berpindah dari bagian alam semesta ke bumi. Konsep ini juga dikenal dengan teori kosmos atau panspermia. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari spora kehidupan yang jatuh dari luar angkasa lalu berkembang biak. Contohnya seperti meteor yang jatuh ke bumi terdiri dari senyawa fosfor dan asam amino yang mengakibatkan pergesekan yang menimbulkan percikan api. Yang keempat, ada teori Urey. Tokoh yang menyatakan bahwa di atmosfer terjadi pembentukan material organik adalah Hart Urey, 1893. Dalam teorinya ini, ia menyatakan bahwa kehidupan pertama kali terbentuk di atmosfer yang kaya akan uap air atau H2O, karbon dioksida, CO2, gas metana, CH4, dan amonia, NH2. Karena pengaruh energi radiasi sinar kosmis serta aliran listrik, maka terjadilah reaksi zat-zat hidup. Menurut urai ini, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai zat molekul di atmosfer didukung oleh kondisi. Yang pertama ada tersedianya molekul metana, amonia, uap air, dan hidrogen yang banyak. Yang kedua adanya bantuan energi dari aliran listrik dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat tersebut bereaksi. Yang ketiga ada terbentuknya zat hidup dapat disamakan dengan susunan kimia virus. Yang terakhir ada jangka waktu lama yang membuat zat hidup dapat berkembang menjadi organisme. C. Keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman adalah sifat beda dari organisme dalam satu spesies atau populasi yang terbentuk karena proses evolusi. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini berpengaruh terhadap jenis flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman sendiri terbagi menjadi 3 klasifikasi, yakni tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Pertama, tingkat gen. Sistem organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari induknya. Keanekaragaman ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Kedua, tingkat jenis atau spesies. Tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, termasuk pengelompokan hewan, tumbuhan, dan mikroba. 3. Tingkat ekosistem. Tingkat ini dapat ditunjukkan dengan variasi dari ekosistem di biosfer. Proses klasifikasi juga melalui 3 tahap, yakni pencandraan atau identifikasi, kemudian pengelompokan, lalu diakhiri dengan pemberian nama takson. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan tertentu. Dengan adanya klasifikasi makhluk hidup dapat membedakan ciri-ciri yang mereka miliki. Klasifikasi makhluk hidup semakin berkembang hingga saat ini yang disebut sebagai klasifikasi kingdom. Pertama, kingdom Monera. Monera adalah kingdom yang paling sederhana, bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti dan hanya memiliki 2 anggota, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Ciri utama Monera adalah A. Prokaryotik atau tidak memiliki membran inti, B. Membelah diri atau konjugasi, C. Sel 1 atau bersel banyak. 2. Kingdom Protista disebut sebagai parasit yang merugikan makhluk hidup. Protista mirip dengan hewan protozoa yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Protista dibedakan berdasarkan alat gerak dengan menggunakan bulu getar atau cilia, bulu cambuk atau flagellata, dan kaki semu, Pseudopodia atau Rhizopoda seperti amoeba. Ciri utama protista adalah A. Memiliki membran inti, B. Bersel 1 atau prozoa, dan gangga. 3. Kingdom fungi. Ada 2 jenis fungi yaitu jamur dan cendawan. Cendawan adalah jenis fungi yang bersifat makroskopis, sedangkan fungi bersifat mikroskopis adalah jamur. Ciri utama fungi adalah A. Bersifat memiliki membran inti, B. Tidak bisa membuat makanan sendiri, C. Memiliki dinding sel, D. Tidak berklorofil, E. Memiliki miselium, F. Bersifat saprofit atau dapat menguraikan zat organik seperti jamur. 4. Kingdom Plantae. Bisa disebut dengan kerajaan tumbuhan. Kingdom Plantae ini terbagi 3 yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta tumbuhan paku, dan Spermatophyta tumbuhan biji.
Ciri utama plantae adalah A. Memiliki membran inti, B. Bersel banyak, C. Bisa membuat makanan sendiri, D. Memiliki dinding sel, E. Berklorofit. Yang kelima, kingdom Animalia. Kingdom ini sama besarnya dengan plantae. Banyak hewan yang sering kita temui untuk jenis kingdom ini seperti cacing, sapi, nyamuk, ikan, dan sebagainya. Hewan tersebut dibedakan dari dua kelompok besar yaitu vertebrata dan avertebrata. A. Vertebrata atau hewan tulang belakang. Spesies ini dibagi 5 yaitu ikan, hewan yang hidup di air dan darat, reptil, burung, dan mamalia. B. Avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Spesies ini kebanyakan hidup di laut seperti ubur-ubur dan terumbu karang, cacing, pipih, hewan berpori, laba-laba, dan siput. Ciri utama Animalia adalah bersel banyak, memiliki membran inti, tidak berklorofil, heterotrof, dan mampu berpindah tempat atau semua jenis hewan. D. Persabaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu faktor abiotik dan biotik. Persebaran fauna bersifat aktif, mereka mudah berpindah tempat dan menyesuaikan lingkungannya. Wilayah persebaran diperkenalkan oleh Skelter pada tahun 1858 dan dikembangkan oleh Huxley 1868 dan Wallace 1876. Pada tahun 1876 ini, Wallace telah membagi 8 wilayah, yakni Ethiopian, Palearctic, Oriental, Australian, Neotropical, Nearctic, Oceanic, dan Antarctic. Saya akan menjelaskan 8 wilayah persebaran fauna tersebut. Yang pertama kan wilayah Ethiopian, meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara. Hewan yang khas yaitu gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babon, simpanse, dan jerapah. Yang kedua, wilayah Palearktik, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Spesies, dan daerah kutub utara. Hewan yang khas itu panda Cina, unta, binatang kutub seperti rusa kutub, kucing kutub, beruang kutub, dan binatang-binatang yang berasal dari wilayah kutub. Yang ketiga, wilayah Oriental, tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hewan yang khas di wilayah ini adalah harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula satu. Yang keempat, wilayah Australian, mencakup kawasan Australia, Selandia, Irian, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Hewan yang khas di wilayah ini adalah kanguru, kiwi, koala. Terdapat juga beberapa jenis burung khas seperti cendrawasih, kakatua, dan reptil. Yang kelima, wilayah neotropical, meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Hewan akademiknya adalah ikan piranha, belut, listrik di sungai Amazon, dan tapir. 6. Wilayah Nearktik, meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat Kutub Utara, dan Greenland. Hewan yang khas yaitu ayam kalkun, tikus berkantung di gurun Pasifik Timur, bison, muskox, caribau, domba gunung. Yang ketujuh, wilayah Oceanic, tersebar di kawasan kepulauan di Samudra Pasifik. Wilayah ini merupakan pengembangan dari wilayah Australian daratan dengan spesifikasi fauna tertentu. Oleh karena itu, jenis faunanya hampir sama dengan wilayah Australian. Yang ke-8, mencakup kawasan di Kutub Selatan. Jenis fauna ini memiliki bulu lebat dan mampu menahan dingin seperti rasa kutub, penguin, anjing laut, kelinci kutub, dan beruang kutub. Peta persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna dipengaruhi oleh dua garis hipotesis, yaitu garis Wallace dan Weber. Yang pertama ada garis Wallace. Garis Wallace ini adalah garis hipotesis yang dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi. Garis Wallace adalah garis yang membatasi Pulau Kalimantan dan Sulawesi menuju selatan melewati Bali dan Lombok. Garis Wallace ini juga membatasi fauna asiatis dan peralihan. Fauna asiatis sendiri meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil lainnya.
Ciri fauna asiatis ini yaitu tidak memiliki kantung, mamalia berukuran besar, reptil, kera, dan ikan tawar. Contoh fauna yang ada di asiatis seperti macan tutul, gajah, beruang, orangutan, badak, dan harimau. Dan fauna peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri fauna tersebut yaitu hewan endemik atau hewan-hewan langka. Contoh fauna peralihan bisa seperti komodo, babi rusa, kuskus, dan anoa. Yang kedua ada garis Weber. Garis Weber ini adalah garis hipotesis yang dikemukakan oleh Max Carl Wilhelm Weber, seorang ilmuwan yang membagi penyebaran fauna menjadi dua bagian, tengah dan timur. Garis ini juga membentangi dari bagian timur Pulau Sulawesi sampai Kepulauan Tanimbar di bagian selatan. Garis Weber ini juga membatasi fauna Australis dengan fauna peralihan. Fauna Australia sendiri meliputi bagian timur yang terdiri dari Papua dan sekitarnya. Ciri fauna Australis ini bisa mamalia bertubuh kecil, jenis burung warna cerah dan corak beragam, tidak adanya kera, dan hewan bertanduk. Contoh dari fauna Australis bisa burung cendrawasih, kasuari, burung nuri, kanguru, amfibi, dan berbagai reptil, ikan, ataupun serangga. Selain dari garis Wallace dan Weber ini, ahli lain bernama Lydekker juga menentukan pembagian persebaran fauna. Lydekker membagi dengan cara menentukan garis kontur dan mengikuti kedalaman laut sekitar paparan Sahul dan paparan Sunda. Menurutnya terdapat perbedaan fauna antara wilayah barat dan timur disebabkan karena wilayah tersebut dipisahkan oleh perairan sehingga fauna terdapat pada wilayah yang berbeda.